Baik, selamat malam, Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka untuk mata kuliah pemrograman berbasis website. Selamat berjumpa kembali di tutorial webinar yang ketiga. Untuk materi yang akan kita bahas pada tutorial webinar 3 kali ini yaitu, di sini saya akan share screen. Baik, di pertemuan kali ini, di tutorial webinar kali ini, kita akan membahas mengenai materi sebelumnya, mengulas materi sebelumnya, serta pendampingan tugas 2. Nah, untuk materinya, yaitu komodit properti dan metode properti pada Vue.js, Watcher, praktikum unit 2 Vue.js, dan selanjutnya yaitu mengenai array. Yang pertama yaitu komodit properti dan metode properti pada Vue.js. Nah, yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah komodit properti pada Vue.js. Nah, apa itu komodit properti pada Vue.js? Komodit properti adalah fitur pada Vue.js untuk menghasilkan nilai, yang mana nilai yang dihasilkan tersebut adalah nilai baru dari data yang sudah ada. Kemudian, komodit properti ini bersifat otomatis dan akan berubah jika data asalnya berubah. Kemudian, fitur dari komodit properti ini yaitu fitur ini digunakan untuk menghitung, digunakan untuk perhitungan, untuk pengolahan atau penggabungan data. Dan komodit properti ini membuat kode menjadi lebih rapi dan lebih efisien tentunya. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu karakteristik komodit properti pada Vue.js. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, bersifat reaktif dan otomatis berubah saat datanya berubah. Selanjutnya yaitu digunakan untuk pengolahan atau perhitungan data. Kemudian memiliki chance sehingga lebih efisien dan membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca. Dan menghasilkan nilai baru dari data yang sudah ada pada Vue.js. Kemudian, untuk materi selanjutnya itu, poin ketiga, penggunaan komodit properti dengan direktif vModel pada Vue.js. Nah, untuk komodit properti ini digunakan untuk mengolah data yang ditangkap dari direktif vModel. Selanjutnya, vModel digunakan untuk menghubungkan data input dengan data pada Vue.js secara otomatis. Selanjutnya yaitu, komodit properti dapat bekerja dengan berbagai tipe input. Nah, berbagai tipe, jadi lebih dari satu tipe input. Nah, seperti yang pertama yaitu ada input tipe teks, ada input tipe password, ada input tipe radio, dan ada input tipe date atau tanggal. Kemudian, data dari input tersebut yaitu dari 4 inputan ini, input
tipe teks, input tipe password, tipe radio, tipe date, itu akan diproses. Nah, akan diproses. Kemudian, sudah diproses, itu akan dihitung dan ditampilkan kembali menggunakan computed property. Sorry. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan computed property dengan direktif vModel pada Vue.js. Nah, kodenya ini contohnya nih ada vModel nama, yang mana kode ini berfungsi untuk menghubungkan input dengan data nama. Kemudian ada type text. Nah, teks ini kita gunakan untuk input teks. Selanjutnya yaitu type password. Nah, password itu digunakan untuk menginputkan kata sandi. Type radio untuk menginputkan pilihan radio. Type date itu untuk menginputkan tanggal. Dan komputer digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Kemudian selanjutnya yaitu return, mengembalikan hasil olahan data. This nama, mengambil nilai data dari Vue.js. Kemudian hasil. Nah, hasil ini menampilkan hasil computed property ke halamannya yang ingin kita tampilkan tersebut. Nah, ini contoh penggunaan computed property dengan direktif vModel pada Vue.js. Di sini sudah ada kode programnya. Di sini ada computed property vModel view.html. Jadi ini dalam format HTML dan ini penamaan filenya. Selanjutnya yaitu di sini ada doctype HTML, HTML head script, head, body. Nah, input tag type vModel, nama, placeholder untuk nama. Nah, ini digunakan untuk input password. Input type password, vModel password, placeholder password. Kemudian untuk menginputkan radio. Input type radio, value. Nah, contoh ini. Karena dia pilihan kan, gender itu ada dua. Value, laki-laki, model gendernya. Input type radio, value perempuan, vModel gendernya perempuan. Selanjutnya yaitu untuk input data. Untuk input date atau untuk tanggal. Input type date, vModel tanggal. Hasil computed property. Nah, hasil. Kemudian codingan selanjutnya itu, ini lanjutan dari coding yang di samping ini. Script, const app, view create app, membuat aplikasi, data, return. Nah, nama, password, gender, tanggal. Computed mengolah semua input menjadi satu halaman. Hasilnya return nama, gender, tanggal, app mount app, script, body HTML. Ini pembukanya, ini penutupnya. Nah, selanjutnya yaitu ini contohnya, computed vModel view HTML. Ini untuk properti. Nah, ini contohnya. Nama, saya ketikkan di sini. Putri. Misalnya, Ramadhani. Password, saya ketikkan. Nah, dia langsung langsung bintang keluarnya untuk keamanannya. Klik laki-laki, langsung tampil laki-laki.
dan hasilnya keluar di satu halaman. Nah, ini untuk tanggalnya langsung keluar outputan dari inputan yang di sini langsung keluar outputnya di bawah ini. Nah, ini contoh dari penggunaan computed property dengan directive vModel pada Vue.js. Selanjutnya yaitu untuk penjelasan kodenya. Nah, untuk penggunaan computed property dengan directive vModel pada Vue.js ini, untuk struktur HTML dan vModelnya. Div ID app, ini wadah utama aplikasi Vue.js-nya. Input tab tadi, namanya. Input teks terhubung ke data nama. Ini menghubungkan ke data namanya. Input type password vModel password, ini menghubungkan ke passwordnya. Input type radio vModel gender. Nah, ini input pilihan gender, jenis kelamin, untuk radio buttonnya. Selanjutnya yaitu input tanggal, yaitu dengan input type date vModel tanggal. Jadi langsung terhubung ke tanggalnya. Hasil, nah ini menghasilkan hasil dari computed property. Yang mana hasilnya? Yang ini. Langsung menampilkan hasilnya di sini. Saat kita menginputkan di sini, langsung keluar hasilnya atau outputnya. Kemudian tabel data. Tabel data, komputer, dan view instance. Nah, untuk bagian kode data ini untuk kode ini, data ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang reaktif. Kemudian, nama, password, gender, dan tanggal itu merupakan variabel untuk menampung inputan user. Data yang saya inputkan barusan itu ditampung. Variabel yang saya inputkan barusan itu ditampung di bagian kode ini, nama, password, gender, dan tanggal. Nah, komponen ini merupakan fitur untuk mengolah data secara otomatis. Jadi saat kita mengetikkan tadi dia langsung otomatis kan. Kemudian hasil, komponen properti untuk menggabungkan data input. Jadi saat kita menginputkan data terpisah dia langsung terhubung untuk outputnya. Sini, langsung terhubung di sini semuanya. Dari inputan yang terpisah ini. Ini kan inputnya terpisah. Untuk bagian nama, bagian password, jenis kelaminnya, tanggalnya. Nah, di hasilnya itu langsung tergabungkan. Nah, itu merupakan hasil kerja dari codingan hasil ini, computer property-nya. Return nama, menghasilkan string gabungan dari data. View create app. Nah, ini untuk membuat instan aplikasi Vue.js-nya. App mount app, ini mengaktifkan aplikasi pada elemen HTML-nya. Selanjutnya yaitu metode properti pada Vue.js. Nah, apa itu metode properti pada Vue.js? Nah, metode properti pada Vue.js ini merupakan watch property atau watcher. Adalah fitur sorry, ini sepertinya ada kesalahan tadi. Nah, ini untuk metode properti Vue.js. Nah, metode properti Vue.js ini berfungsi untuk menjalankan aksi tertentu, sedangkan computed property tadi untuk menghasilkan nilai turunan dari datanya. Seperti yang kita inputkan tadi, dia langsung menghasilkan turunan dari data yang kita inputkan. Dan sedangkan metode itu metodenya, yang mana berfungsi untuk menjalankan aksi tertentu. Kemudian, karakteristik dari metode properti pada Vue.js ini yaitu berisi fungsi atau function untuk menjalankan aksi tertentu, tidak berjalan secara otomatis. Kemudian, hanya dieksekusi saat dipanggil atau dipicu oleh suatu event atau oleh suatu kejadian.
Dan ini digunakan untuk interaksi pengguna atau usernya saat pengguna nih, saat kita nih melakukan interaksi. Seperti saat kita mengklik, kita menginputkan suatu data, atau saat kita mensubmit suatu data. Dan ya ini tidak menggunakan change, selalu dieksekusi ulang saat dipanggil. Dan ini cocok untuk logika yang bersifat aksi atau perintah. Dan untuk metode properti pada Vue.js ini, dia bersifat fleksibel untuk berbagai kebutuhan event atau kejadian dalam aplikasi Vue ini. Dan selanjutnya yaitu penggunaan metode properti pada Vue.js. Nah, digunakan untuk menjalankan aksi saat pengguna melakukan interaksi saat mengklik tombol tadi, seperti saat kita mengklik tombol submit. Contohnya, digunakan untuk memproses data berdasarkan event tertentu, misalnya input atau submit form. Selanjutnya digunakan untuk menampilkan pesan atau notifikasi seperti alert. Digunakan untuk melakukan perhitungan yang dipicu oleh aksi penggunanya. Kemudian digunakan untuk validasi data pada form sebelum kita mengirimkan data tersebut. Dan berfungsi untuk mengubah atau memperbarui data secara manual berdasarkan eventnya. Dan digunakan dalam pengolahan event handling pada aplikasi Vue. Nah, penggunaan metode properti pada Vue.js. Kode yang kita gunakan, properti yang kita gunakan pada metode ini, yaitu yang pertama, di sini ada metode, yang mana metode ini merupakan wadah atau tempat yang kita gunakan untuk menulis fungsi dari metode itu sendiri. Selanjutnya yaitu tampilan nama, yang mana nama metode ini akan dipanggil dengan kodingan tampil nama. This nama ini berfungsi untuk mengakses data dari Vue. Alert menampilkan pesan pop-up-nya. Vue on click atau klik. Nah, ini event untuk memanggil metode saat tombol diklik. Return mengembalikan nilai dari fungsi. Data tempat penyimpanan data reaktif. Vue create app membuat instan aplikasi Vue. App mount ini menjalankan aplikasi pada elemen HTML-nya. Nah, tadi kita sudah melihat untuk contoh dari computed property, dan sekarang kita akan melihat contoh dari method property. Nah, untuk method property, di sini ada contoh codingannya, yaitu dokumen HTML. Nah, di sini ada codingan dokumen HTML, input data, input type text, model nama placeholder nama. Nah, karena nama itu tipenya text. Tombol untuk memanggil metode. Nah, button klik tampil nama, tampil buttonnya. Hasil outputnya, pesan. Kemudian selanjutnya yaitu ini apa? Untuk create app-nya, app Vue.js-nya, ini data return, nah ini nama, data input nama, ini untuk hasil metodenya nanti, dan metode ini dijalankan saat tombol kita klik, maka akan tampil nama tersebut. App amount. Nah, mari kita lihat di sini. Tadi kan untuk sebelumnya itu kita ketikkan dulu dan otomatis tampil. Untuk metode ini harus kita klik buttonnya terlebih dahulu, baru data yang kita inputkan itu, baru outputnya itu tampil. Di sini misalnya saya ketikkan Putri, harus saya klik button tampil ini baru muncul outputnya. Halo Putri. Di sini, halo this nama. Jadi ini memanggil data dari nama. Jika saya ketikkan di inputnya misalnya Ramadhani, jadi yang keluar adalah halo Ramadhani, seperti itu. Oke, di sini metode properti. Nah, di sini bisa kita lihat
Putri. Nah, perbedaan dengan komputer tadi, saat kita inputkan, langsung tampil outputnya. Tapi di sini saat kita inputkan, dia tidak langsung tampil. Kita harus klik ini dulu terlebih dahulu. Halo Putri. Nah, di sini saya klik ketik Ramadhani. Tampilkan, halo Ramadhani. Seperti itu. Nah, selanjutnya, penjelasan mengenai kode tadi untuk method property yang menampilkan nama halo Putri, halo Ramadhani tadi, yang mana untuk tabel struktur HTML-nya pada Vue.js ini div ID app. Nah, ini wadah utama untuk aplikasi Vue-nya. Input vModel nama, input teks yang terhubung ke data nama, button klik tampil nama, tombol untuk memanggil metodenya. Kemudian, pesan ini menampilkan hasil dari metode di halamannya. Nah, selanjutnya yaitu, sorry sebentar. Selanjutnya yaitu tabel script, data dan metodenya. Bagian data ini untuk menyimpan data yang bersifat reaktif. Kemudian nama, ini variabel untuk menyimpan input nama. Pesan, variabel untuk menyimpan hasil outputnya. Metode wadah untuk fungsi-fungsi metodenya. Tampil nama, fungsi yang dijalankan saat tombol diklik. Dis nama mengambil nilai dari data nama. Dis pesan itu mengubah isi pesan untuk hasil outputnya. Jadi kan tadi untuk outputnya kita ketikkan Putri, karena di dis pesan itu ada di kodenya tadi ada halo, jadi di outputnya halo Putri, ada kalimat halonya, kata halonya. Web mode menjalankan aplikasi Vue pada elemen HTML. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai komputer property, ada metode property. Sekarang kita akan membandingkan nih komparasi komputer dan metode pada Vue.js. Nah, dari definisinya sudah kita bahas tadi. Untuk komputer property berfungsi untuk menghasilkan nilai turunan dari data. Nah, sedangkan metode itu berfungsi untuk menjalankan aksi tertentu. Nah, cara kerjanya itu berbeda. Cara kerja komputer property ini seperti yang telah kita praktekkan tadi, setelah kita lihat tadi itu, cara kerjanya untuk komputer property itu otomatis berjalan. Otomatis berjalan saat data berubah. Saat kita menginputkan data, dia langsung otomatis tampil outputnya. Saat kita menginputkan data, itu outputnya langsung. Kemudian untuk method property hanya berjalan saat kita dipanggil event. Nah, maksud event itu yang mana? Yang event itu saat kita mengklik button tadi, button tampilkan. Jadi saat kita tidak memanggil event tersebut, maka outputnya tidak akan keluar. Nah, apa pemicunya? Untuk komputer property ini dia reaktif tanpa ada eventnya. Sedangkan method property itu eventnya seperti klik, input, dan sebagainya. Change ini menggunakan change lebih efisien, tidak menggunakan change. Eksekusinya hanya berubah jika dependensinya berubah. Dan untuk method property dieksekusi setiap kali dipanggil. Nah, penggunaannya untuk penghitungan atau mengolah data. Untuk method property itu untuk aksi atau event handling. Contohnya, menggabungkan nama, total harga. Untuk metode itu klik tombol alert submit form. Nah, apa kelebihan dan kekurangan untuk computer property dan method property ini? Kelebihannya untuk computer property itu lebih cepat dan efisien. Dan untuk method property itu lebih fleksibel untuk interaksi. Nah, kekurangannya ini tidak cocok untuk aksi event karena dia otomatis tadi kan. Dan untuk metode ini kurang efisien jika sering dipanggil karena kita harus memanggil event. Saat kita ingin mendapatkan output, kita harus memanggil terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu materi mengenai wajar. Nah, apa itu wajar? Wajar pada Vue.js.
Watcher digunakan untuk memantau perubahan data pada Vue.js. Nah, fungsi dari Watcher ini yaitu menjalankan proses otomatis ketika datanya berubah. Dan kegunaan dari Watcher ini yaitu untuk validasi input, pencarian otomatis, notifikasi perubahan data. Nah, untuk cara kerjanya, Watcher akan aktif ketika nilai variabelnya berubah. Bagaimana contohnya? Contohnya saat kita mengetik. Saat pengguna mengetik, sistem menampilkan tulisan menunggu. Ada notifikasinya nih, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu analoginya seperti ini perumpamaannya ya Bapak Ibu ya. Seperti sensor pintu otomatis yang langsung bekerja ketika kita mendeteksi orang datang. Nah, seperti itulah Watcher. Kelebihan dari Watcher ini yaitu membuat aplikasinya itu lebih interaktif dan responsif secara real time tentunya. Nah, metode pada Vue.js. Oh, ini tadi, kalian ke sini slide-nya. Nanti untuk penguploadan bahan ini akan saya pindahkan ini ke bagian metode nanti. Untuk Bapak Ibu baca kembali materi ini nantinya. Nah, ini untuk kode dari Watch Property Vue.js. Di sini dapat dilihat untuk dokumen HTML ini, div ID app. Ini untuk inputnya, input type vModel nama. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk membuat view-nya. Dan ini untuk datanya. Datanya itu ada nama serta hasil. Nah, ini untuk watcher-nya. Dan ini function ini saat inputannya berubah. Dan ini untuk menampilkan notifikasi. Saat kita menginputkan, notifikasi ini dijalankan oleh watcher. Nah, jadi ada beberapa codingan ini, Bapak Ibu, ada index.html, ini index.html dan ini lanjutannya. Kemudian ada app.js. Nah, untuk app.js ini, datanya ada nama dan hasil. Watcher ini dijalankan saat input berubah. Watch nama teks. Hasil notifikasi ini dijalankan oleh watcher. Nah, seperti ini. Kita langsung lihat saja kode programnya ini watcher. Untuk programnya, ini dia. Nah, sebelum diinputkan, belum ada notifikasi di sini, kekosongan. Nah, notifikasi ini dijalankan oleh watcher. Jadi, berdasarkan kode tersebut dapat kita pahami ini untuk dokumen HTML-nya. Ini judul dari watcher itu sendiri. Nah, ini untuk watch property pada Vue.js-nya, itu ada div ID app. Nah, ini area yang dikontrol oleh Vue.js-nya. Input type tag, model vModel nama. Input text untuk memasukkan data. vModel nama menghubungkan input dengan data Vue.js. vHasil menampilkan isi variabel hasil. Nah, ini script ini berfungsi untuk memanggil library Vue.js dari CDN. Dan script ini tempat menulis kode JavaScript Vue.js. Selanjutnya yaitu watch property pada Vue.js. Lanjutannya, ini ada new view, membuat objek view baru. LF menghubungkan view dengan elemen ID app.
Selanjutnya yaitu untuk data, menyimpan data Vue.js, nama tentu variabel untuk menyimpan input nama, dan hasil variabel menyimpan hasil notifikasi, watch. Nah, ini digunakan untuk memantau perubahan datanya. Nama function wajar aktif ketika data nama berubah. This hasil notifikasi ini dijalankan oleh watcher. Nah, ini, Bapak Ibu. Nah, menampilkan pesan otomatis ketika inputannya berubah. Nah, watch property pada Vue.js ini untuk kode program tadi, alur kerjanya, pengguna atau user mengetikkan pada text box tadi kan. Kemudian variabelnya berubah saat kita menginputkan. Dan watcher ini mendeteksi adanya perubahan data dan watcher menjalankan perintah pada hasil. Kemudian setelah mendeteksi, setelah menjalankan perintah, maka otomatis pesan notifikasi tampil di bawah input. Nah, ini untuk pemahamannya Bapak Ibu. Di sini saya analogikan, untuk watcher itu seperti sensor otomatis. Dan input tag gerakan yang dideteksi sensornya. Hasilnya lampu atau notifikasi yang menyala. Nah, perubahan data pemicu proses otomatis tersebut. Selanjutnya yaitu untuk praktikum 2 Vue.js. Nah, di sini untuk praktikumnya Bapak Ibu, berdasarkan dari materi yang ada di LMS kita, di sini ada salah satu yang saya ambil mengenai konversi suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin menggunakan Vue.js. Nah, di sini sudah ada kode programnya. Nah, ini untuk kode program index.html-nya. Di sini dapat dilihat ini judulnya konversi suhu. Nah, di sini kita menggunakan CSS eksternal, ini link untuk CSS eksternalnya, nama filenya. Kemudian body, konversi Celsius. Nah, di sini tipe number vModel Celsiusnya. Dan ini untuk sambungannya Bapak Ibu, ini untuk line 1, line 16, line 17. Assalamualaikum Ibu. Maaf Ya, Bapak. baru bergabung. Iya, oke Bapak. Saya lanjut ya Bapak. Ya Ibu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu button klik Fahrenheit. Nah, ini button klik Fahrenheit ini untuk konversi dari suhu Celsius ke Fahrenheit. Button klik Kelvin. Nah, ini berfungsi untuk konversi dari Celsius ke Kelvin. Nah, ini untuk jadi hasil. Nah, ini untuk kode index.html. Selanjutnya untuk app.js-nya di sini. Nah, untuk app.js-nya di sini new view. Dapat dilihat di sini untuk Celsius, ini untuk kode Celsius hasil, dan ini untuk metodenya di hasil di Celsius kali 9. Nah, ini untuk rumusannya. Untuk konversinya dari Celsius ke Fahrenheit, dan ini rumusan untuk konversi dari Celsius ke Kelvinnya. Nah, ini untuk stylenya Bapak Ibu, untuk CSS-nya. Nah, ini untuk codingan stylenya, ada body-nya, untuk ada app-nya, ada width-nya 400 pixel, margin-nya, tag align-nya center, ini tengah, K1 ini untuk background-nya, warnanya, padding-nya 15 pixel, table, ada width-nya, border collapse-nya, ini ada input-nya width 100 pixel, height 40, tag align-nya center, font size-nya 20, button-nya, nah ini untuk button-nya ini Bapak Ibu, saat kita klik, untuk konversinya itu dari Celsius ke Fahrenheit, kita menggunakan button. Nah, ini desainnya. Width-nya 120,
height-nya 35, margin-nya 5. Nah, H2, font weight-nya itu bold atau tebal. Nah, ini bentuk dari output-nya, konversi suhu Celcius ke Fahrenheit menggunakan Kelvin. Konversi suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin menggunakan QGIS. Nah, jadi kita pilih salah satu. Misalnya di sini kita ketikkan berapa Celcius dan kita apa konversikan, nanti outputnya akan keluar Bapak Ibu. Baik, di sini langsung saja kita lihat untuk contohnya. Konversi Celcius. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, di sini kita buat 1. Ini 1. Kita konversi ke Fahrenheit. Nah, dia langsung otomatis tampil hasil konversinya. Ini 2 Celcius. Ini konversi ke Fahrenheit-nya. Kemudian ke Kelvin. Dan ini hasilnya keluar saat kita melakukan klik tombol ini, button ini, ke Kelvin atau ke Fahrenheit. Jadi saat kita tidak mengklik untuk button ini, outputnya tidak akan keluar seperti ini. Jadi tidak akan keluar hasilnya, hasil konversinya. Jadi harus kita klik. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saat kita klik ke Fahrenheit langsung keluar hasil konversinya. Ini kita klik ke Kelvin langsung keluar hasil konversinya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kode program sebelumnya. Di sini konversi suhu Celcius ke Fahrenheit menggunakan QGIS ini. Tadi ada beberapa codingan, ada index, ada view, ada CSS. Nah, untuk view model Celcius, kode ini digunakan untuk mengambil input suhu dari pengguna. Nah, analoginya, perumpamaannya itu seperti sensor input angka. Klik Fahrenheit. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan konversi Fahrenheit. Nah, ini seperti tombol menjalankan prosesnya. Klik Kelvin, sama dengan Fahrenheit, tapi ini berfungsi untuk Kelvin. Menjalankan konversi ke Kelvin, seperti tombol memilih fungsi. Dan hasil. Hasil ini untuk menampilkan hasil dari konversinya, baik itu ke Celcius ataupun ke Kelvin. Sesuai case di latihan kita ini. Nah, analoginya seperti layar output-nya. Kemudian, untuk penjelasan kode FJS-nya, data menampilkan data aplikasi. Nah, analoginya, perumpamaannya seperti tempat penyimpanan, Celcius, variabel input suhu. Seperti saat kita menginputkan angka yang dimasukkan ke kalkulator. Hasil, menyimpan hasil konversi seperti layar hasil hitungnya. Metode tempat fungsi dibuat seperti kumpulan alat kerjanya. Fahrenheit. Nah, Fahrenheit dan Kelvin ini fungsi konversi. Seperti kalkulator Fahrenheit dan seperti kalkulator Kelvin, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai array. Apa itu array? Nah, array merupakan variabel yang dapat menampung berapa nilai dalam satu tempat. Beberapa, berarti lebih dari satu nilai itu disimpan dalam satu tempat, disimpan dalam satu storage, penyimpanan.
Nah, fungsi dari array ini yang mana digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus. Jadi lebih dari satu data, banyak data Bapak Ibu, lebih dari satu data itu disimpan secara bersamaan, secara sekaligus. Nah, tipe data array ini pada JavaScript sesuai dengan materi perkuliahan kita ini, pemrograman berbasis website, array itu termasuk tipe data objek. Nah, isi array dapat berisi angka, teks, boolean, maupun gabungan dari beberapa tipe data. Kemudian, bagaimanakah cara kerja array ini? Nah, cara kerja array ini yang mana data disimpan secara berurutan menggunakan indeks dimulai dari 0. Jadi berurutan Bapak Ibu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti A, B, C, D, E. Jadi berurutan. Tidak diambil secara acak. Dan analoginya, array seperti rak penyimpanan. Nah, rak penyimpanan yang memiliki beberapa kotak untuk menyimpan banyak barang, menyimpan lebih dari satu barang. Kemudian, tipe data yang bisa dipakai pada JavaScript. Pada penjelasan sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga, tipe datanya itu ada string, number, boolean. Nah, untuk string digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Contohnya seperti apa? Di sini ada halo dunia. Nah, ini merupakan teks yang mana teks itu tipe datanya string Bapak Ibu. Kemudian number. Number ini digunakan untuk menyimpan angka seperti di sini 10, 3,14 ini kan angka Bapak Ibu. Boolean digunakan untuk nilai logika benar dan benar atau salah, true or false. Nah, true or false. Jadi logika benar atau salah itu bisa menggunakan boolean. Nah, di sini kita lanjut ke kode array. Nah, ini dokumen HTML-nya, type HTML. Ini titelnya, judulnya, array JavaScript. Nah, body-nya kita menggunakan font di sini untuk H2. Contoh array JavaScript. ID hasil. Var, buah, apel, mangga, jeruk. Dokumen get element by ID hasil. Get element by ID hasil. Nah, ini output-nya. Contoh array, apel, mangga, jeruk. Mari kita lihat di sini. Array. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini. Contoh array, JavaScript, apel, mangga, jeruk. Ini output-nya. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari kode sebelumnya tadi. Var buah membuat array-nya apel, mangga, jeruk. Nah, ini merupakan isi dari data array-nya Bapak Ibu. Ini apel, mangga, jeruk di sini. Get elemen by hasil mengambil elemen HTML-nya yang di sini. Get elemen by hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu inner HTML menampilkan data ke halaman webnya. Menampilkan outputnya. Ini inner HTML buah. Jadi yang dipanggil ini buah. Analoginya, nah analoginya perumpamaannya dari case array ini yang membahas mengenai buah di studi kasus yang kita terapkan ini. Array ini seperti rak berisi beberapa buah. Dan beberapa buah itu kita panggil ke output programnya. Oke, di sini kita sudah membahas beberapa materi tadi Bapak Ibu. Untuk materi ini nanti bisa diakses di LMS kita
di sesi berapa tadi ya? Untuk apanya? Bisa diakses di sebentar Bapak Ibu. Programan berbasis website. Di aktivitas 10, bukan sesi 10. Di aktivitas 10 nanti materi ini akan saya masukkan. Kemudian untuk video rekaman dari web ini juga akan saya masukkan ke LMS kita. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai component property dan method property pada Vue.js. Kemudian kita sudah membahas mengenai wajah dan kita sudah melakukan praktikum untuk Vue.js-nya, Bapak Ibu. Dan di sini untuk masing-masing materi juga sudah saya jelaskan tadi untuk contoh programnya untuk masing-masing properti, method properti, wajar, kemudian kita praktik untuk unit 2 dan sudah kita praktikkan juga untuk array-nya. Nah, selanjutnya yaitu untuk pendampingan tugasnya Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu yang sedang bergabung di web ini, untuk tugas tugas 2 ya Bapak Ibu ya. Kita kan sudah ada 2 tugas ya Bapak Ibu. Ya Bu, 2. 2. Nah, ini dengan Bapak siapa? Dede Pradiansyah Bu. Bapak Dede. Untuk tugas 2, apakah sudah Bapak kumpulkan? Baru semalam saya kumpulkan jam 2. Jam 2 dini hari. Oke, berarti sudah ya. Nah, di sini untuk pendampingan tugas, kita buka dulu soalnya, Bapak Ibu. Nah, di sini mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka atau interface-nya dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan ajar Sita, bahan ajar Sita. Jadi di sini mengenai websitenya mengenai buku ya Bapak Ibu ya, untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Nah, pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Kemudian, menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Dan selanjutnya yaitu menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan selanjutnya yaitu data binding, directive data binding, component property, method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan, dan wajar. Nah, ini untuk soal tugasnya. Anda diminta untuk membuat website Vue.js. Ini lanjutan ya Bapak Ibu ya untuk tugas sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tidak buat dari awal lagi. Jadi melanjutkan dari tugas 1 sebelumnya. Nah, di sini buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah. Nah, kode judul, ada kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi RA, jumlah stok bahan ajar, dan ini di sini juga ada mengenai
jumlah stoknya, safety-nya, di sini ada notif nanti, dan untuk jumlah stoknya itu aman atau menipis, banyak atau menipis, kemudian statusnya, catatan, untuk HTML-nya, dan di sini selanjutnya itu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Jadi, data yang telah di-input-kan sebelumnya itu bisa kita edit. Contoh, misalnya lokasi untuk untuk kategori mata kuliahnya, misalnya di sini mata kuliahnya mengenai eee ada 2, katakanlah 2, ada, kategori, teori dan praktik. Nah, saat kita data yang telah kita simpan sebelumnya itu dalam bentuk, tipe teori, nah, kita bisa mengeditnya kembali, kita pilih untuk menu praktiknya. Jadi, fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Terdapat fitur untuk menjalankan filter dan sort data. Jadi, data yang telah kita inputkan tersebut, katakanlah ada 5 data, saat kita mengklik filter atau sort berdasarkan, eee, nama misalnya ini di sini berdasarkan daerah dan berdasarkan kategori nama mata kuliahnya. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity. Nah, berapa misalnya, quantity-nya 5, 0, 10. Terdapat sort mengurutkan berdasarkan judulnya. Fitur filter dapat di-set ulang. Nah, bisa setelah kita filter nih, tadi nih misalnya yang kita tampilkan hanya, UPJJ bagian Jakarta misalnya. Jadi yang tampil hanya bagian Jakarta, kita filter. Nah, saat kita klik, fitur reset, maka dia akan, menampilkan semua data, Bapak Ibu. Jadi, fitur filternya akan di-set ulang kembali. Kemudian menerapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Kemudian mengimplementasikan dependent option. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan tombol menggunakan simbol yang memberikan tanda, kesan aman ataupun teks berwarna hijau. Nah, ini untuk safety stoknya, untuk warning-nya. Apakah, stoknya itu menipis atau mencukupi. Nah, kemudian memberikan status kosong apabila stok 0. Tracking delivery order. Jadi semua komponen ini harus, memenuhi agar nilainya itu, dapat memenuhi juga Bapak Ibu. Halaman ini menampilkan untuk tracking status DO. Kemudian terdapat fitur untuk menambah input delivery order yang baru. Nah, jadi kita bisa, untuk nomor DO-nya itu tergenerate secara otomatis. Saat kita menginputkan data DO pertama, misalnya katakanlah DO 001, kita simpan, kemudian kita melanjutkan untuk DO 002, itu kita tidak menginputkan 002 lagi, tapi dia langsung menggenerate, langsung menambahkan dari data yang sebelumnya, satu langsung, muncul data DO 002. Nah, kemudian sudah kita simpan data DO 002, saat kita ingin menginputkan data kembali, dia langsung tergenerate otomatis ke DO 003, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini untuk data awalnya. Nah, jadi harus ada NIM, diisi manual, ada nama, ada ekspedisinya. Jadi, ada 2 ekspedisi yang bisa Bapak Ibu inputkan di tugas ini, ada JNE regular dan express. Nah, gunakan elemen select. Setelah muncul detail isi bahan, strukturnya harus seperti ini Bapak Ibu, ada indeks HTML, stok HTML, tracking, kemudian ada untuk stylenya. Ini untuk memperindah, untuk mempercantik halamannya. Nah, ini untuk JS-nya, stok app.js, ini untuk logika view, untuk stok HTML, dan tracking apps. Ini untuk men-tracking-nya, ini logikanya. Kemudian harus melampirkan file dummy yang dilampirkan pada bersamaan dengan file ini menjadi template acuan. Nah, yang mana Bapak Ibu dari soal ini, untuk tugas 2 ini sebelumnya juga sudah diberikan data bahan ajarnya di sini.
di LMS kita, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya lanjutkan untuk pendampingan tugasnya. Ini adalah tugas salah satu dari Bapak Ibu yang telah saya cek sebelumnya, dan ini sudah memenuhi dari semua komponen tugas tadi. Nah, karena kita di sini mengklik dashboard, jadi dia langsung sudah login, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita seperti ini seperti tugas sebelumnya. Ini kan lanjutan dari tugas sebelumnya. Jadi kita login. Setelah kita login, maka akan langsung masuk ke menu dashboard ini. Nah, di sini dapat dilihat untuk beberapa menu di sini ada informasi bahan ajar, tracking, kemudian yang dijelaskan untuk tugas ini ada 2 tadi Bapak Ibu, informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Dan di sini menggunakan CSS ringan Bapak Ibu, dan CSS di sini juga disertakan logo. Nah, untuk informasi bahan ajar, nah di sini dapat dilihat Bapak Ibu, ini datanya, dan di sini juga dapat dilihat ada keterangan status sesuai dengan soal tadi, ada keterangan aman menipisnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan data bahan ajar di sini. Nah, di sini kita pilih angka wajib, harga misalnya. Berusaha tersimpan. Nah, dia akan berhasil tersimpan di sini. Ini buku yang saya inputkan tadi, dan di sini sudah ada keterangan menipis. Nah, di sini saat saya edit, misalnya jumlahnya 10, kemudian simpan perubahan. Nah, sesuai dengan instruksi tugas tadi Bapak Ibu. Di sini akan muncul untuk statusnya berubah menjadi aman. Kemudian selanjutnya yaitu untuk filter. Nah, kita bisa filter dari sini berdasarkan UPJJ-nya, UPBJJ-nya dari Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilihan, urutkan berdasarkan judul juga bisa. Ini UPJJ, kita pilih judul. Jadi sebentar ini kita reset. Nah, ini menu resetnya. Setelah kita filter tadi, ingin kita kembalikan ke tampilan awalnya semua datanya, bisa kita klik tombol reset. Judul misalnya. Urutkan berdasarkan judul. Nah, ini berdasarkan judul. Urutkan berdasarkan jumlah. Nah, di sini sudah terurut berdasarkan jumlah. Yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita reset. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tracking pengiriman. Jadi, untuk tugas yang mendapatkan nilai yang baik, itu harus memenuhi semua komponen-komponen ini. Nah, tracking pengiriman. Nah, di sini dapat dilihat ini data tracking DO-nya, ini DO 001, jadi dia langsung tergenerate. Sesuai yang telah kita bahas tadi, langsung tergenerate. Ini, DO 002. Kita pilih ekspedisi reguler, misalnya NIM-nya di sini. Kemudian kita pilih nama di sini, misalnya
Pilih Ramadhani. Dan kita pilih tanggalnya. Bentar Bapak Ibu. Ini kita pilih tanggalnya. Kita klik. Oh sorry, ini reguler sudah pilih paket. Nah di sini kita pilih paket IPS dasar misalnya. Harga 120.000. Nah, untuk kita ganti ke IPA dasar, kita klik tambah DO baru. Data berhasil. Nah, ada pop-up-nya di sini. Data berhasil disimpan. Oke. Jadi datanya langsung update di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, halo di sini yang sudah bergabung ada 2 ya, Bapak Dede Fradiansyah dengan Bapak Pasya Trian. Iya, Bu, hadir. Untuk Bapak Dede dan Bapak Pasya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk web 3 kita pada malam hari ini? Izin, Bu. Yang punya saya nggak kayak gini, Bu. Lebih sederhana daripada aplikasi ini. Ya, semalam yang saya kirim. Untuk tugas yang Bapak kerjakan tersebut, yang sederhana itu bagaimana? Apakah dia tidak ada menu filternya? Apa yang kurang dari menu ini, Pak? Dari contoh ini? Tracking DO berjalan seperti ini juga, Ya. bisa otomatis. Iya. Terus kalau UPBJJ-nya terus sama JNE-nya saya nggak ada. Oh, JNE-nya nggak ada. Tapi berarti yang pertama dulu, Pak. Kita bahas satu-satu ya, Pak ya. Untuk informasi bahan ajar ini, itu apakah bisa menginputkan data bahan ajarnya? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian apakah ada notifikasinya, aman atau tidaknya, tergantung jumlah stoknya? Iya. Bisa. Untuk statusnya berarti ada ya, Pak ya? Aman menipisnya berarti? Ada. Dan apakah bisa diedit, Bapak? Misalnya nih, seperti tadi kita diinputkan 5, kemudian kita ganti jadi 10 jumlahnya, apakah bisa? Iya, bisa dikurangi. Bisa dikurangi dan bisa ditambah juga? Ya. Kemudian filter apakah bisa, Bapak? Filternya, yang untuk pencarian otomatis ya? Iya, otomatis misalnya Bisa. berdasarkan daerahnya kah, atau berdasarkan judulnya, atau berdasarkan harga bisa, tertentu, itu bisa. Nah, itu untuk informasi bahan ajar. Untuk tracking pengiriman ini apakah tergenerate, Bapak? Kan kita nih, di sini kan ada data sebelumnya DO nih, sesuai format ini kan 001. Saat kita ingin menginputkan data kembali, Ya. apakah langsung ke angka selanjutnya? Iya, Bu. Otomatis dia bertambah. Oke, berarti saat kita tambah data DO-nya langsung update ya Bapak ya di sini ya? Iya, benar. Berarti yang kurang bagian untuk ekspedisi saja? Tampilan sama ekspedisi yang OPBJJ-nya saya belum ada. Oke, tidak apa-apa Bapak. Kalau Bapak mau perbaiki boleh, tapi untuk tugas Bapak, jika yang beberapa komponen tadi sudah memenuhi, itu juga sudah oke. Tapi kalau mau lebih misalnya desainnya mau dipercantik juga silakan seperti itu. Tapi untuk tugasnya sudah lewat ya tanggalnya ya? Masih beberapa hari lagi, tapi saya nggak tahu ini kan karena cuma 3 hari. Ini ada tugas dari yang lain juga. Alhamdulillah kalau memang masuk kriterianya yang khususnya ada kayak filter, DO, tracking DO, kayak gitu sih ada. Jika seperti itu tugas Bapak sudah memenuhi itu Bapak. Sudah cukup baik. Oke, Bu, terima kasih banyak. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak mengenai materi atau tugas?
untuk saat ini sudah cukup sih Bu. Ini dengan adanya tugas seperti ini memicu saya banget buat untuk lebih untuk lebih memahami tentang pembuatan aplikasi. Kalau yang lain kan masih yang tahap kayak UML atau apa kayak gitu kan, tapi kalau ini benar-benar praktek dan saya begadangnya benar-benar sampai pagi Ibu, hampir tiap malam karena memang nggak bisa dikatakan gampang. Iya, untuk mengasah skill juga Bapak. Jadi kita belajar dari awal kan, dan kemudian menjadi paham. Iya, terima kasih banyak Bu sebelumnya atas tugas yang diberikan. Ini benar-benar tugas nyata buat saya. Kedepannya sangat kepake. Iya. Oke, cuman dua yang bergabung ya Bapak ya, oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak sebelum kita akhiri tuh kita pada malam hari ini? Untuk saat ini sudah cukup Ibu untuk saya. Oke Bapak, nanti boleh pakai LMS kita, baik itu pesan pribadi boleh atau di grup untuk diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian tuh pada malam sebentar. Oke, sekian tuh pada malam hari ini saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Iya Pak, sama-sama.